Hai, jumpa lagi dengan saya Al di channel Al Murid. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kalau benar ada seseorang yang diangkat sebagai Nabi Allah, tanda apa yang seharusnya menyertainya? Apakah itu berupa hak-hak istimewa, tuntutan khusus, atau bahkan kuasa atas orang lain? Ataukah justru seorang Nabi sejati akan menunjukkan kerendahan hati, pengorbanan, dan kasih yang tanpa pamrih? Di video ini kita akan melihat sebuah fenomena historis yang sering jadi perdebatan, lalu renungkan bandingkan teladan Yesus ketika masih di dunia. Jadi, jangan kemana-mana, karena di akhir video ini, saya yakin kalian akan punya perspektif yang lebih tajam tentang siapa teladan sejati itu. Langsung saja mari kita mulai. Muslim. Ini kayaknya santri Gimana, kapok Pak? ini. Jangan gitu, Cak. Nggak boleh mengecek dosa loh. Saya tidak mengejek, saya cuma bilang Anda ini sepertinya santri kopok, santri kapok. Loh, kopok itu mengecek dosa loh, nggak boleh. Nggak boleh mengecek Bang Edis. Gimana Bang Edis kabarnya? Kabar baik. Benarkan Anda yang tadinya naik ke sini dengan nama santri kapok? Tidak, nggak pernah. Nggak pernah Bang. Oke. Gimana Bang Edis kabarnya? Nggak Kabar apa-apa, Bang baik. Edis itu gini loh. Kabar Ya baik. ini kabar baik. hanya usulan saja ke Bang Edis. Saya sangat suka sekali sama Bang Edis. Anda Muslim? Sangat setuju sekali. Muslim. Muslim tapi seneng Saya- Edis TV. Wah, sangat senang, sangat amat senang. Iya. Islam tapi seneng siaran Edis TV. Ya memang harus begitu Bang. Sekarang umat Muslim Senang. sudah malas nonton pengajian. Enggak males. Nonton pengajian juga enggak males, senang. Saya nonton Edis TV juga senang. Terima kasih Kak Evelyn, makasih. Begini, Ya. tadi ini kita berbicara mengenai semenjak Muhammad jadi nabi, semenjak itulah turun ayat perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadanya, betul? Ya, betul. Enak jadi nabi. Ya kan enggak semua orang bisa jadi nabi toh. Kenapa sejak Muhammad jadi nabi, perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadanya? Ya enggak segitunya. Itu mungkin salah pengertian mungkin. Salah pengertian, gimana ya tidak lah. Nah, Coba. salah pemahaman. Oke, pemahaman yang benar gimana? Nah, pemahaman saya gini Bang Edis. Bukan, jangan pemahaman Anda. Nggak Pemahaman bisa yang benar seperti apa? Pemahaman yang benar menurut ilmu yang pernah saya dapat itu gini Bang Edis. Jadi memang setiap agama itu memang punya pemahaman sendiri-sendiri. Termasuk agama Islam. Agama Islam itu juga punya pemahaman sendiri-sendiri. Memang saya yakin Kristen pun juga saya yakin ada beberapa pemahaman yang berbeda. Yang nantinya di situ pasti ada gap-gap atau perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman itu Bang Edis. Kalau di agama kami di Islam itu pemahaman itu sampai imam itu juga banyak kok. Imam kita ada Imam Bang, Bukhari, sebentar Imam Bang Arif. Syafi'i. Ini nggak nyambung loh Bang Arif ini. Kita nggak nyambung loh. Ya. Tadi itu saya tanya, sejak Muhammad jadi nabi, gini loh. Gara-gara Muhammad jadi nabi, kenapa ada ayat perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada Muhammad? Maksudnya begini loh. Menurut ayat Al-Quran, siapa saja perempuan yang kalau dia mau sama Muhammad, mau berhubungan seksual, maka boleh, gitu loh. Kenapa seperti Ya, itu? pemahaman saya enggak gitu. Kalau pemahaman ajaran kami yang saya terima tidak seperti itu. Berat ini teman-teman. Baik. Itu pemahaman Anda. Itu pemahaman Anda nih. Saya kasih nih ya, saya kasih hadisnya ya. Iya, enggak apa-apa. Itu aja ada di dalam Sahih Bukhari nih.
Waduh. Ya. Bukhari, hadis Bukhari nomornya 4414. Nih ya, Ya. kita ulang lagi. Oke, kita marah. tunjukkan. Iya, Jangan marah masalahnya Bang Edis ya. saya tidak marah, Bang. Cuman ini kita ini jadi mengulang-ulang terus. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena orang Islam kalau nggak diulang 1000 kali nggak paham. Ini Bang ya, ini Bang, hadis. saya nggak tahu. Oke, ini hadisnya Sahih Bukhari, nomornya 4414 dalam kitab tafsir Al-Quran. Oke. Nah, Iya, ini toh. sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat 51. Mm-mm. Nah, ini telah menceritakan nih dari Aisyah. Apa kata Aisyah? Aisyah bilang begini, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Anda ngerti nggak? Paham nggak yang dimaksud menyerahkan dirinya kepada Rasulullah? Paham saya. Apa? Kalau sesuai pemahaman ilmu yang pernah saya dapat, menyerahkan itu menyerahkan jiwa, menyerahkan jiwanya, tidak raganya loh ya. Jiwanya. Maksudnya itu ya menyerahkan itu. Masa mau kita omongin di sini? Maksudnya itu perempuan menyerahkan diri kepada Muhammad tuh maksudnya menyerahkan diri, badannya itu diserahkan sama Muhammad. Kalau jiwanya kenapa? Dengar tenang. Kalau jiwanya kenapa Aisyah cemburu? Tahu nggak penyebab dia cemburu apa? Karena perempuan itu menyerahkan tubuhnya kepada Mamat. Gimana? Pemahaman kamu mungkin. Kok pemahaman Kalau saya? Baik, saya lanjutkan lagi. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Lalu Aisyah berkata, saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya tanpa mahar ini? Hanya diserahkan begitu saja, nggak ada maharnya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Maksudnya istri-istri. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu, Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Jadi Aisyah tahu bahwa keinginannya Muhammad itu yaitu, dan Allah sangat cepat memenuhi hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang bertobat daripada ngikutin Nabi yang kayak Muhammad. Itu salah pemahaman itu. Kok salah pemahaman? Iya. Waktu Kok itu salah pemahaman. Bagaimana? Salah pemahaman. Jadi tidak bisa ditiru itu. Kalau manusia biasa, tidak seorang nabi itu tidak bisa. Iya, makanya saya bilang sejak Muhammad jadi nabi, sejak itulah perempuan boleh nyerahin dirinya sama dia. Kalau zaman sekarang persis kayak dukun. Saya ngomong nanti dibilang penistaan. Iya, itu dukun itu, tidak nabi. Iya. Beda. Iya, karena kalian tidak tahu yang mengakui Muhammad Nabi kan hanya orang Islam. Betul tidak? Kalau ada, ya betul. Yahudi, Nasrani tidak percaya Muhammad itu seorang nabi. Ya, tidak Nabi-nabian percaya kan beda iya. tuh agama. Ada ajaran seperti itu. Kalau di Islam ada yang pengertian seperti itu, Bang Edis bisa mengartikan seperti itu, dan saya
dan saya ikut dengan pengertian yang Bang Edis. Oke, kalau gitu jelaskan, pengertian, kalau begitu pengertian yang sebenarnya gimana? Kalau pengertian saya tidak seperti itu. Iya, Kalau gimana? pengertiannya seperti itu, saya seneng malah istrinya banyak, milih istri lagi, bebas gitu, malah seneng. Tapi kan kalau di pengertian saya atau ajaran kami dosa, kalau ajaran Iya, tidak makanya boleh. saya tanya. Kalau begitu, apa yang dimaksud perempuan-perempuan? Aisyah cemburu melihat perempuan-perempuan yang menyerahkan diri kepada Muhammad. Itu kalau pengertian saya loh ya, saya lagi kalau itu enggak loh ya. Kalau saya enggak seperti itu. Kalau memang pengertian saya seperti itu, seperti Bang Edis yang dimengerti Bang Edis, saya malah seneng kalau memang betul. Berat Bisa nih, teman-teman. bebas memperistri orang banyak, memilih Arif, banyak itu. Arif, Ajaran saya enggak boleh. Ya. tadi kita Ya, sudah gimana? membacakan kan Betul. bahwa di situ Aisyah cemburu, betul? Ya. Karena apa Aisyah cemburu? Karena setiap wanita diperbolehkan untuk menyerahkan tadi. Menyerahkan Karena apa? Nah, menurut saya beda dengan Bang Edis. Iya, menyerahkan Kan beda apa? toh. Nah, menyerahkan jiwanya untuk mengabdikan diri kepada Muhammad. Kenapa dia Kalau cemburu? memang kalau cemburu kan Nabi Muhammad boleh waktu itu sampai sekarang pun Islam boleh memperistri lebih dari satu. Itu loh Bang. Kamu jangan guyu toh. Jangan mesem-mesem. Bang, menggauli itu apa sih? Menggauli ya bersetubuh lah. Nah, di situ kan kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Berarti Muhammad bebas menggauli perempuan-perempuan siapa yang dikehendaki dia, betul? Nah, menurut saya tidak. Tidak. Saya ulangin lagi ya, saya ulangin. Iya betul. Nih, sebentar. Ini memang muslim ini harus disadarkan Artinya yang mereka. kurang. Muslim harus disadarkan dari kemunafikannya, dari kedunguannya. Maaf nih, bahasanya agak sedikit keras, tapi memang harus begitu. Perhatikan. Nggak bisa. Nih, baca ini ya. Kamu perhatikan. Halo? Ya. Perhatikan ya. Kamu boleh menangguhkan. Ya. Maksudnya menangguhkan apa? Menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Maksudnya istri-istri. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki nih. Muhammad boleh menggauli siapa yang dikehendakinya. Ini lo lihat nih. Dan kamu Ya boleh. berarti Muhammad boleh Betul, menggauli betul. siapa-siapa yang dikehendaki dia nggak? Boleh asalkan nanti diperistri. Baik, kita lanjutkan. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Jadi Muhammad boleh nggak menggauli perempuan yang sudah diceraikan? Boleh asalkan dinikah dulu. Kalau dinikahin, kenapa di sini tidak ada dosa? Maka tidak ada dosa bagi mulai ya dinikah dulu, maka tidak akan ada dosa. Bang, gini. Ya. Misal tenang. Misalnya ada perempuan. Ya. Oke. Oke, kamu boleh menggauli perempuan itu, maka tidak ada dosa bagimu. Itu digauli atau dinikahi? Digauli tapi harus dinikahi. Kalau dinikahi ngapain ngomong tidak ada dosa bagimu? Gimana sih? Itu namanya Allah kurang kerjaan. Gimana? Namanya sudah dinikahi, ya boleh digauli. Ngapain dikatakan tidak ada dosa bagimu? Kurang kerjaan. Saya kasih contoh gini. Kalau Anda membeli sesuatu,
Anda beli mangga. Kalau sudah Anda beli, boleh nggak Anda makan? Boleh. Perlu nggak saya kasih tahu bahwa itu tidak berdosa? Monggo, boleh. Perlu. Iya, saya kasih tahu itu sama orang yang idiot. Namanya kita beli mangga. Sudah kita beli, sudah milik kita. Maka sekarang boleh kita makan. Itu nggak perlu dikasih tahu gimana. Ada saja. Budi, Arif. Kalau kamu sudah beli mangga dan sudah kamu bayar, maka boleh kamu makan. Tidak ada dosa bagimu. Kurang kerjaan. Kalau namanya barang sudah milik kita, ya memang boleh kita makan. Ngapain dikasih tahu? Sama seperti ini. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Artinya Muhammad boleh menggauli perempuan yang sudah diceraikan dia. Kalau dinikahkan, ya ngapain dikasih tahu boleh digauli? Gimana Anda ini, sungguh nekat yang nyata. Makanya di situ Aisyah cemburu dengan kata-kata, pantaskah seorang wanita menyerahkan dirinya? Itu berbicara mengenai perempuan-perempuan yang menyerahkan tubuhnya kepada Muhammad tanpa mahar. Itulah yang membuat Aisyah cemburu dengan perkataan merendahkan. Dibilang, apakah wanita itu menyerahkan diri? Nampaknya Anda perlu belajar lagi lah. Anda ini kalau udah pakaian seragam begini, ini namanya seragam demo Monas. Kamu berarti seragam apa? Seragam apa? Saya pakai baju kaos biasa aja. Maksud saya seragam yang Anda pakai itu, orang yang pakai seragam seperti Anda tidak menjadi satu indikasi mengerti agama Islam. Orang yang pakai seragam seperti Anda mengindikasi ciri-ciri mau ngumpul di Monas. Bisa. Itu mengejek namanya. Kok mengejek? Intinya Anda tidak tahu agama Islam? Yang saya tahu ajaran di Kristen itu mengejek kan tidak boleh. Yang saya tahu. Bang, saya tanya kepada Anda, dengan berpakaian seperti itu, apakah mengindikasikan orang mengerti agama Islam? Tidak mesti. Iya, berarti Anda setuju dengan saya kan? Betul kan statement saya? Betul, tapi, sekarang sebentar. Yang kedua, sekarang yang kedua. Pernah lihat orang Islam demo di Monas? Ya pernah lihat. Pernah lihat orang Islam unjuk rasa? Pernah. Seragamnya kayak Anda itu. Itu hanya di mana saja, kan ada yang di tempat ibadah. Ya banyak seragam seperti saya. Iya, tapi seragam seperti Anda ini seragam demo di Monas. Saya tunjuk ini. Nih. Tidak mesti. Mana lagi? Ya. Kita ketik nih, kalau Anda tidak percaya, biar Anda tahu itu seragam demo di Monas. Tidak percaya, perhatikan ya, nih. Saya putarkan ya, nih. Ya percaya. Ini berat nih mereka ini ya, nih. Saya putarkan kepada Anda orang-orang yang demo di Monas, ya. Nih, saya balik dulu kamera saya teman-teman ya, nih. Demo nggak boleh Bang Edis, asalkan tertib gitu. Perhatikan, perhatikan. Lihat nih, seragam demo di Monas. Perhatikan ya. Bentar, saya inikan dulu. Nah, lihat nih. Aduh, gimana cara memperbesarnya ini teman-teman? Nih, ini kan demo di Monas. Nah, seragamnya persis seperti Anda nih. Tuh. Itu seragam. Itu. Ini baju demo yang Anda pakai itu baju demo. Sama kan? Persis, kopiah putih, baju putih. Nggak percaya Anda, saya bilang pakai seragam demo. Jadi gini Bang Edis. Saya boleh ngomong ya Bang? Silakan. Saya boleh ngomong ya? Silakan. Gini Bang Edis.
ini gini, ini hampir sama dengan Bang Edis mengartikan saat berdemo memakai seragam. Mungkin Bang Edis menganggap ini seragam lah ya, memakai seragam mungkin koko atau seragam muslim lah. Tetapi untuk mengartikannya, nah bagi saya loh Bang Edis, bagi saya itu mungkin Bang Edis mengartikannya seperti itu, yang pakai baju seragam ini seperti orang-orang yang sering berdemo di sana. Masalahnya bukan sekali dua kali, Bang. Ada yang namanya gerakan 212. Ya nggak waras lah, mirip-mirip seperti Wiro Sableng. Ya tidak apa-apa namanya. Bang, nama itu kan biasa Bang Edis. Iya, oke. Gerakan 212 itu kan terjadi berulang-ulang, betul? Ya, betul. Mereka pakai seragam seperti Anda. Saya tadi sudah tunjukkan, betul nggak? Betul. Berarti salah nggak kesimpulan saya bahwa seragam itu adalah seragam demo di Monas? Boleh. Bang Edis bebas mau menyimpulkan. Betul, gimana? Tidak salah. Anda saja mengiyakan saya. Tapi tidak semuanya seperti itu, gitu. Tidak semuanya seperti itu. Bang, Karena tidak semuanya seperti itu karena yang lain nggak punya ongkos ke Monas. Seandainya, Bang, seandainya dikasih ongkos dan dikasih nasi bungkus, pasti berangkat ke Monas. Bang, jangan mengajari saya. Saya ini pengamat. Saya ini mengamati fenomena-fenomena sosial di tengah-tengah bangsa kita. Orang Islam itu memang paling seneng kalau diajak yang namanya yang kayak begitu-begitu. Bahkan tahu Fahri Hamzah, anggota DPR. Tahu? Betul, tahu. Asal-asal dari Lombok. Tahu? Tahu. Apa yang dia katakan? Gimana? Tahu. Saya tahu, tapi yang dikatakan kan nggak tahu mana yang mana kan Iya, banyak. dia berkata, Fahri Hamzah berkata, umat Islam itu paling gampang diajak memberontak. Iya, saya putarkan nih pernyataan dari Fahri Hamzah nih. Gimana? Ya. Pengamat kan nggak Fahri Hamzah saja, Bang Edis. Aneh-aneh aja, Bang. Perhatikan ini, pernyataan dari Fahri Hamzah. Anda tidak tahu Fahri Hamzah mengatakan apa? Lihat ya. Ya. Saya copy dulu. Saya cari kata pencariannya ya. Sungguh kalian ini nekat yang nyata ya. Bentar. Yang nekat yang nyata yo Bang Edis toh, aneh-aneh aja. Nih pernyataan Fahri Hamzah. Perhatikan ya, perhatikan. Ya. Orang Islam ini susah diajak bernegara, susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia itu. Ya oke, saya ingat Fahri Hamzah pernah bilang gitu. Tapi menurut saya Fahri umat Hamzah Islam itu paling gampang diajak memberontak. Iya Bang Edis, tapi Umat yang saya tahu Fahri Hamzah yang yo. paling gampang diprovokatori, umat yang paling gampang tersulut, umat yang paling gampang ngamuk, demo Islam. Makanya saya bilang, tolong kurangin benturin kepala ke ubin. Yang benturin siapa? Bukannya kalian benturin kepala kalian, tiap hari dibenturin kepala kalian. Enggak.
Pernah Gimana? saya benturin. Itu kan pengertian Bang Edi saja toh. Fahri Hamzah itu salah satu dari salah satu dari 5.000 atau 5 juta pengamat yang lebih hebat. Nah bagi saya pengamat politik itu enggak hebat sama sekali itu Fahri Hamzah. Bang, Masih banyak yang lebih hebat. intinya dia mengeluarkan statement yang demikian. Betul. Statement anak TK saja bisa statement Bang Edis. Dia bukan anak TK. anak- Dia itu seorang anggota DPR. Anak TK gimana? Anggota DPR. Oke, baiklah, saya turunkan dulu Anda. Ini Anda ini malah makin ngobrol, makin agama Islam dipermalukan. Ya, silakan. Lanjut kembali ya, teman-teman ya. Ada pembatasan. Ada pembatasan, saudara-saudara. Iya, oke teman-teman, pengumuman dulu ya, pengumuman teman-teman. Satu-satu gimana teman-teman, terdengar baik? Terdengar? Ya, ini pengumuman ya. Ini pengumuman teman-teman ya. Ini YouTube asli saya teman-teman. YouTube asli Edis TV. Perhatikan teman-teman, karena ada banyak akun-akun yang membawa-bawa nama saya juga. Saya beritahu bahwa selain akun saya yang ini, itu adalah akun palsu. Jadi kalau kalian nonton ada tulisannya Edis TV tetapi bukan yang ini, saya mau kasih tahu bahwa itu bukan channel saya. Oke. Nah, kemudian ini akun TikTok saya yang asli. Ya. Followersnya segini per hari ini. Tentu semakin hari nanti semakin bertambah. Nah, saya hanya mengikuti satu orang. Nah, ini jangan lupa juga di follow juga ini yang satu ini ya, karena ini juga akun asli saya. Jadi ada 200-an akun palsu ya, tapi yang asli itu hanya ada 2. Begitu ya. Demikian info dari saya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Den bagus. Den bagus. Ya, Den bagus, selamat malam. Selamat malam Bang, bantu kamera Bang. Baik, saya undang dari sini untuk menyalakan kamera ya Bang ya. Ya, tuh sudah. Silakan Bang. Ya, jumpa lagi. Ya, Den bagus, Anda seorang Muslim? Muslim Bang. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Itu suara apa Bang? Yang berdengung-dengung itu suara apa? Suara mesin Bang. Suara mesin. Iya. Oke, silakan Bang. Nggak, Apa yang mau cuma- Anda sampaikan? Nggak apa-apa lah. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Kalau rumah apologet sudah jadi, katanya Abang nggak mau kasih ampun ya sama Muslim ya. Gini. Makanya kalau ngomong itu harus dilihat dulu konteksnya. Pada waktu itu saya sedang live seperti ini. Ada seseorang namanya itu Gus Adam. Oke. Ya. Nah, Gus Adam ini naik bilang kepada saya, Edis, kenapa kamu mau dirikan rumah apologet itu? Nah, saya bilang sama dia, kenapa kamu nggak senang? Kamu ketakutan? Saya bilang lah sama dia, kalau nanti rumah si Gus Adam takut kalau nanti rumah apologet jadi, santri-santri sudah kabur dari pondok pesantrennya Gus Adam. Lah gimana orang mau nyantri lagi? Karena kita bongkar semua. Banyak guru-guru ngaji mencabuli murid-muridnya, betul tidak?
santriwatinya, betul tidak? Kadang ada, benar. Nah, oke, lalu kita bongkar juga tentang seorang Muhammad. Muhammad menikahi anak di bawah umur, betul atau salah? Saya nggak berani jawab. Terus Muhammad menyuruh seseorang meminum air kencing hewan, betul atau salah? Ada, emang ada hadisnya. Muhammad terkena sihir, betul apa salah? Kalau itu kurang tahu saya. Makanya saya bilang, Bang, semenjak saya speak up, semenjak saya berbicara tentang sosok Muhammad yang selama ini ditutup-tutupi, yang tidak pernah dibahas di pondok pesantren, maka santri-santri pada nggak mau nyantri lagi. Iya, gimana mereka mau nyantri, Pak Ustadz? Masa kita ikutin kayak begini, Pak Ustadz? Contohnya seperti apa, Bang? Katanya lebih nggak kasih ampun gitu. Contohnya seperti apalah gitu. Kasih bocor-bocoran, nanti saya ikut nyumbang lah gitu. Loh, karena begini, Bang. Posisinya kalau umat muslim saya nggak mau bilang berapologet ya. Kalau umat muslim bahas agama Kristen, ya dalam sudut pandang mereka membongkar agama Kristen, maka mereka tidak perlu mereka harus meninggalkan tempat tinggalnya, tidak perlu mereka harus meninggalkan negara tercinta, betul tidak? Bahkan malah disupport sama pemerintah. Betul. Betul. Iya, itu tidak terjadi sebaliknya, Bang. Kalau orang Kristen, kalau dalam tanda kutip ya membongkar agama Islam, maka akan dipersekusi. Dia harus meninggalkan tempat tinggalnya, bahkan meninggalkan negaranya. Iya, saya makanya agak kasihan gitu sama Bang. Itulah yang terjadi kepada para apologet Kristen. Nah, makanya memang berapologet ini harus meninggalkan apa yang dia punya, seperti yang terjadi kepada saya. Nah, ketika saya meninggalkan apa yang saya punya, maka saya harus mengatur strategi bagaimana caranya supaya bisa terus mengudara, terus live seperti ini. Ya, kita perlu tempat. Gimana? Kalau nggak ada tempat, bagaimana kita mau berapologet? Gimana? Emang bisa berapologet dari kolong jembatan? Emang bisa berapologet dari rumahnya orang? Ya nggak bisa. Ada saja. Nggak, Bang. Kalau dalam Islam, abang ini halal nggak darahnya menurut kami orang Islam? Darah saya ini dihalalkan oleh kaum muslimin, bukan karena saya mengucapkan fitnah, bukan karena saya mengucapkan yang bohong terhadap Muhammad. Justru karena saya membongkar agama Islam, banyak orang Islam kesurupan. Dihalalkan darah saya. Tapi katanya itu dalam konteks perang ya. Konteks perang apanya? Nggak ada, Ustadz kan bilang dalam konteks perang itu emang. Tapi kalau dalam waktu damai gitu, ayat itu nggak berlaku gitu katanya. Itu karena mereka malu. Malu maksudnya? Kalau konteksnya perang, itu pasti bunyinya begini: perangilah orang-orang yang memerangi kalian, atau perangilah mereka di medan perang. Ini kan bukan seperti itu ayatnya. Ayatnya berbunyi perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti ayat itu berlaku sampai sekarang. Katanya Islam apa Kristen udah damai gitu. Bang, Kristen sama Islam itu seharusnya itu hidup damai. Ya. Tetapi itu bukan seperti itu yang diperintahkan dalam agama Islam. Yang diperintahkan dalam agama Islam, orang Islam harus memusuhi orang-orang Kristen.
Berarti kalau saya nyumbang abang, maksudnya ikut nyumbang bikin apologet itu apa? Boleh nggak gitu ibaratnya kalau Iya, dalam? iya boleh-boleh saja, cuman itu kan bertentangan dengan ajaran agama Anda. Kecuali Anda sudah tidak percaya Tapi kan lagi. dalam kemanusiaan ini bang, saya dalam rangka kemanusiaan ini, bukan dalam rangka Iya, Bang, keyakinan Anda itu tidak loh. bisa gini loh. Anda itu Islam, tetapi tidak mungkin terlepas sedetik pun dari Islam itu apa. Baik itu dalam hubungan, baik Anda sebagai manusia apapun, nggak bisa Anda lepaskan itu. Dalam konteks Tapi saya mau kemanusiaan kasih ini loh. tahu. Tapi saya mau kasih tahu, Bang ya. Beberapa Ya. kali, ini bukan sekali dua kali, beberapa kali ada orang yang support pendirian Rumah Apologet Edis TV, namanya Islam, Bang. Islam namanya sangat Islami, perempuan laki-laki. Wow, gimana? Enggak, ini saya kan dalam lepas ini dalam kemanusiaan ini kan, karena saya kan dapat cerita abang itu kayaknya jadi terharu gitu, ibaratnya jadi gimana gitulah, kok sampai jauh-jauh ke sana gitu kan. Ini Jadi bukan saya masalah pengen bantu, begini, Bang. cuman Ini bukan masalah terharu atau tidak terharu. Masalahnya berapologet itu mengadakan satu acara seperti ini perlu yang namanya tempat, betul nggak? betul. Betul. Nggak mungkin, tenang. Tidak mungkin diadakan di bawah kolong jembatan atau di rumah orang. Betul nggak? Iya, maksudnya dalam kemanusiaan kan, cuman dalam keyakinan kok Coba dalam Mana keyakinan, gini, di dalam keyakinan apa yang menurut Anda yang saya katakan tidak benar terhadap agama Islam? yang itu bang, itu ayat At-Tahrim, surat At-Tahrim ayat 66. Surat At-Tahrim ayat 66. Saya cek dulu sebentar ya. Silakan. At-Tahrim 66 sebentar. Kita bukakan At-Tahrim 66 ya. Surat At-Tahrim ayat 66. Saya bacakan ya Bang ya. Ya, Baik, silakan. saya bacakan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Oh, maaf itu salah saya, salah. Pantesan Anda katakan bahwa Anda tidak setuju dengan saya dalam hal iman. Yang saya katakan tidak ada yang salah, Bang. Bahkan saya membuat sayembara. Jika ada seorang muslim mampu membuktikan bahwa saya memfitnah agama Islam, saya menerjunkan diri saya dari Monas. Mana? Coba tunjukin satu fitnah saya terhadap agama Islam. Yang itu Nabi Muhammad menggauli Maria di ranjang Hafsah, itu kan apa yang bilangnya mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu kan? Itu Oke, bukan saya tanya itu, dulu, Bang. betul Bukan tidak? konteks. Betul tidak literasi Islam, literatur atau sumber-sumber Islam mengatakan Muhammad menyetubuhi Maria Kipti di Ya, ranjangnya Hafsah? Di ranjang Hafsah, betul. Betul. Cuman Terus kenapa Anda katakan saya fitnah? Ya, cuman yang Allah haramkan apa yang kepada Muhammad yang dihalalkan itu bukan konteksnya, bukan di hadis itu, Bang, gitu. Oke, saya tunjukkan datanya ya. Ya, coba. Ini ya, saya tunjukkan At-Tahrim ayat yang pertama nih ya. Yang berapa tuh? Aduh, saya lupa. Baik. Nih ya. Waduh, memang orang-orang muslim gak ngerti agama Islam.
Sudah saya bilang teman-teman, kalau mereka mengerti agama Islam, mereka akan meninggalkan agama itu. Saya balik dulu kamera saya. Sabar ya Bang ya, sabar nih. Ini banyak orang-orang Islam nggak tahu, tidak tahu mereka tentang tabiat Muhammad Bang. Kalau mereka tahu, murtad mereka Bang, murtad. Perhatikan. Nih ya, saya balik kamera saya hilangkan dulu efeknya. Mohon sabar orang Muslim jangan panas ya. Ini saya hanya baca data. Ini Bang tafsir Ibnu Katsir, betul? Nah, nih. Saya bacakan ya, Pak. saya bacakan. Maria Al-Qibtiyah, perhatikan. Maria Al-Qibtiyah, nih. Menurut suatu pendapat ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Lalu Rasulullah mengharamkannya bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Maka turunlah firman Allah, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?" Allah langsung sigap nih kalau soal urusan itu. Nih, perhatikan. Saya bacakan ya. Nih, perhatikan nih. Ibrahim ibnu Yunus ibnu Muhammad telah menceritakan dan seterusnya Muhammad dalam Salamah dari Sabit dari Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus-menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi. Hingga pada akhirnya Nabi mengharamkan budak itu atas dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?" Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan dan seterusnya bahwa Rasulullah menggauli ibu Ibrahim. Ibu Ibrahim ini maksudnya Maria Al-Qibtiyah, karena dia punya anak nanti dari Muhammad itu namanya Ibrahim tapi meninggal. Nih, bahwa Rasulullah menggauli ibu Ibrahim di rumah salah satu istri beliau. Jadi Muhammad itu menggauli perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah di ranjangnya Hafsah. Makanya Hafsah berkata, "Sungguh tega engkau Rasulullah." Maka istri beliau berkata, "Hai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku." Maka Nabi mengharamkan ibu Ibrahim, Maria Al-Qibtiyah itu atas dirinya. Lalu istri beliau bertanya lagi, "Hai Nabi Rasulullah, mengapa engkau haramkan atas dirimu hal yang halal?" Ketika saya bilang begitu Bang, jangan dibilang saya fitnah. Ketika saya bilang begitu, jangan dikatakan saya mengatakan yang bohong. Yang saya katakan itu memang pahit Bang, memang pahit, Bang, tapi itu adalah kebenaran. Nah itu asbabun nuzul apa hadis tafsir doang itu Bang? Itu asbabul nuzul atau hal yang melatari turunnya ayat surat At-Tahrim ayat yang pertama. Jadi Muhammad punya istri namanya Hafsah. Udah? Ya, punya budak kan, punya pembantu. Nah, tenang dulu. Hafsah ini kan kamarnya sendiri, betul nggak? Betul. Muhammad ini kan istrinya banyak, jadi setiap istri itu ada kamar-kamarnya, betul? Ini kamarnya Aisyah, ini kamarnya Hafsah, ini kamarnya. Nah, Muhammad tuh dikatakan menggilir istri-istrinya. Nah, suatu waktu Muhammad itu menggauli seorang budak perempuan namanya Maria Al-Qibti. Di ranjangnya si Hafsah itu, di ranjangnya Hafsah dia menggaulinya. Jadi mereka berhubungan seksual di ranjangnya Hafsah. Itu membuat Hafsah berkata kepada Muhammad, "Rasulullah, tega engkau melakukan itu kepadaku. Tega kau gauli seorang budak perempuan di ranjangku." Maka Muhammad demi menyenangkan istrinya berkata, "Aku haramkan mulai hari ini
si Maria Al-Qibtiyah ini sampai selama-lamanya. Langsung Allah, hai Nabi, mengapa kau haramkan yang dihalalkan bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Allah langsung sigap kalau soal itu. Makanya tidak salah kalau Aisyah bilang, Aisyah bilang sama Muhammad, Tuhanmu begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Ya, Bang, bukan itu yang diharamkan ya. Gimana sih? Loh, itu madu. Salah. Tenang. Silakan. Enggak, menurut pendeta, menurut abang, menurut Yesus, saya ini kan enggak beriman kepada Yesus ya, bukan Kristen ya. Berarti saya ini domba, Bang. Domba tersesat, Bang. Coba. Ya. Jadi begini, jadi orang-orang di Timur Tengah pada pekerjaan yang lumrah pada waktu itu adalah penggembala. Nah, penggembala domba. Jadi domba itu digembalakan oleh gembalanya. Nah, Yesus itu diumpamakan sebagai seorang gembala yang baik. Berarti saya domba tersesat, Bang. Betul. Karena Anda ngikutin Muhammad. Berarti saya ngembek dulu, Bang. Tapi kok ya, domba itu bukan dalam pengertian Anda domba betulan. Gimana sih? Gitu. Nggak, maksudnya kok perumpamaannya domba gitu, Bang. Kok... Ya karena pekerjaan pada waktu itu yang lumrah seperti itu. Pekerjaan yang lumrah pada waktu itu adalah seorang penggembala. Dulu itu orang itu kayak gitu kerjanya. Dia punya kambing banyak, punya domba banyak. Dia gembalain tuh, dibawa ke padang gurun, dibawa ke padang rumput. Makanya ada lagunya, Daud itu menulis Mazmur. Dari sejak zaman Daud itu bahkan Daud menulis Mazmurnya itu sudah jadi lagu terkenal. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke jalan yang benar. Itu ada lagunya. Berarti kalau abang domba apa, Bang? Kami ini adalah orang-orang yang digembalakan oleh Yesus. Kami dibawa kepada rumput yang hijau. Kami dibawa ke air yang tenang. Nah, sementara Muhammad membawa kalian ya ke situ, nyium-nyium batu itu tadi.
Bang, saya cuma kasih tahu, orang yang pergi ke Arab, di Arab sana mereka nyium-nyiumin batu, ngelempar-ngelemparin batu, minum kencing. Itu karena mereka digembalakan Yesus atau digembalakan Muhammad? Muhammad, Bang. Iya, makanya saya bilang mulai sekarang ganti Muhammad dengan Yesus. Satu lagi nih ya, habis ini udahan ya. Maksud saya begini Bang, sebenarnya apa yang saya katakan ini itu mudah kok diterima oleh umat Muslim. Tinggal kalian membuka, gini Bang, tinggal kalian membuka hati kalian saja, membuka pikiran kalian. Coba di mana kalian merasa bahwa kalau kalian dipimpin oleh Yesus, maka kalian itu akan ada sesuatu yang negatif gitu. Di mana? Gak ada, nggak bisa. Tapi saya akan menunjukkan 1001 hal negatif ketika kalian digembalakan Muhammad. Tapi masa disamain sama hewan, Bang? Gitu. Bang, di dalam agama Islam, di dalam agama Kristen itu sering menggunakan hal-hal yang bermetafora. Bukan disamakan dengan hewan. Contoh misalnya nih, ada udang di balik batu. Apakah kita lagi ngomongin udang? Enggak. Ya enggak. Masa kita lagi ngomongin udang? Begitu juga seperti misalnya ketika Daud, Tuhan adalah gembalaku. Apakah Daud menganggap dirinya embek? Ya enggak lah. Maksudnya karena pekerjaan Daud itu seorang gembala, dia tahu bahwa gembala itu akan betul-betul menjaga dombanya. Dia jaga dari singa, dia jaga dari serigala. Dia rela mencari dombanya itu kalau dombanya hilang, tersesat. Itu semua bahasa-bahasa metafora. Nah, kalian umat Muslim ini diumpamakan sebagai itu tadi, kawanan atau sekumpulan domba-domba yang tersesat. Kenapa dikatakan tersesat? Karena kalian ngikutin Muhammad. Muhammad saja di kuburan, udah tahu di kuburan diikutin. Bang, satu lagi nih. Kalau Yesus matinya bukan disalib, itu lambang umat Kristen masih salib apa bukan itu, Bang? Bang, kita jangan mengatakan masih sesuatu. Penebusan dosa itu. Coba masih disebut penebusan dosa. Anda ini lompat ke sana kemari. Satu pokok bahasan belum kelar, mau lompat ke sana kemari. Seperti ayat Quran. Nggak lompat, Bang. Ya, saya ini tenang. Saya ini baca Quran itu udah sering. Quran itu kayak begitu, lompat ke sini, lompat bahas ini, besok lompat bahas haram, besok lompat bahas Musa, habis Musa lompat bahas Nuh. Satu-satu Bang, fokus. Tadi saya mengajak Anda supaya Anda digembalakan, dipimpin oleh Tuhan Yesus, jangan digembalakan atau dipimpin oleh Muhammad. Bagaimana ajakan saya ini? Kan kalau sama Muhammad gak digembalakan, Bang. Maksudnya bukan disamain sama hewan gitu. Manusia tuh, Bang. Ya udah, dipimpin. Anda dipimpin oleh Muhammad nggak? Ya. Oke. Ketika seseorang dipimpin oleh Muhammad, maka orang tersebut mengikuti apa yang disuruhkan oleh Muhammad. Setuju? Setuju. Akibatnya nyium batu ke Arab, betul? Enggak. Enggak. Oke, sekarang saya tanya, kenapa umat Muslim pergi ke Mekah nyium batu di sana? Itu cuma sunnah, Bang. Iya, kenapa? Karena apa dia? Ngikutin siapa dia? Ikut Muhammad, Bang. Iya, ikut Muhammad. Muhammad itu di masa hidupnya tukang nyiumin batu. Umar bin Khattab pernah berkata, kalau Nabi Muhammad tidak mencium batu itu, aku pun tidak akan pernah menciumnya. Nah itu, Bang. Artinya Umar bin Khattab niru-niru Muhammad.
Karena Muhammad nyium batu, dia nyium batu. Makanya saya bilang, jangan mau dipimpin oleh Muhammad. Kalau kamu dipimpin sama Muhammad, kamu akan nyium batu kayak Muhammad. Coba bang, mana yang lebih baik bang? Dipimpin oleh Muhammad atau dipimpin oleh Tuhan Yesus? Terdiam. Bang, kalau memang Anda menggunakan hati nurani Anda yang paling dalam, tenang bang. Kalau Anda menggunakan hati nurani Anda yang paling dalam, percayalah, di dalam hati nuranimu kamu tidak akan menolak Yesus. Karena memang nggak ada hal yang negatif yang bisa kamu katakan terhadap Tuhan Yesus. Nggak ada. Enggak lah bang. Nggak ada. Nggak bisa. Makanya, bang. Iya nggak bisa, karena memang Yesus adalah sama kebenaran. Sebentar, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Jadi perkataan itu bukan asal-asal terucap. Nah, seorang muslim pun kalau memang dia betul-betul mempelajari Injil, jelas. Bahkan Al-Quran mengatakan di dalam kitab tersebut. Itu yang saya jawab pertanyaan tadi tuh. Coba yang pertanyaan terakhir tadi iya, makanya saya bilang belum gini. Dijawab sama bang. Sekarang gini, Al-Quran memerintahkan, tenang. Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Injil. Betul atau salah? Betul, Injil, Taurat, kitab-kitab sebelumnya. Oke, kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, kitab-kitab. Tapi kan udah kadaluarsa itu bang. Nah, itu kata kadaluarsa itu tambahan itu. Kata kadaluarsa itu adalah kata tambahanmu sendiri. Sekarang saya tanya, di rumah orang Islam ada nggak Injil dan Taurat? Nggak ada bang. Nggak ada. Makanya saya bilang kalian sesat yang nyata. Kalau kalian betul-betul mengimani Quran, maka di rumah kalian itu bacaannya Taurat, Injil. Tapi bacaan di rumah orang Islam adalah kitab bagaimana malam Jumat sholat, bagaimana menjalankan sunnah Rasul, bagaimana bersenggama di malam Jumat. Itu kitab-kitab di rumah orang Islam. Itu kan Islam yang lain itu bang, yang fikih itu bang. Bukan berapa Islam kali saya punya temen Islam tuh banyak sekali. Kalau saya main ke rumah dia, ya saya main ke rumah dia, nggak ada di situ Injil di rumah dia. Yang ada kitab itu tadi, tuntunan sholat, tuntunan bersenggama malam Jumat sunnah Rasul. Itu kan kitabnya, fikih, bacaannya. Bang. Itu fikih, bukan itu fikih bang, bukan iya, Quran dan hadis, yang bang. saya bilang itu tadi bang, di rumah orang Islam dipenuhi kitab-kitab fikih, dipenuhi kitab-kitab karangan ulama, dipenuhi kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Padahal Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Maka kesimpulan saya memang betul, orang Islam baca Quran nggak dibaca artinya, yang dibaca Arabnya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, kalau kan saya belum tahu ya kekristenan ini ya. Kalau misalnya kayak yang apa Injil Petrus, Matius itu apa itu bang? Maksudnya kan berarti Injil ada banyak gitu apa gimana? Iya, itu adalah kesaksian tentang Tuhan Yesus. Bagaimana para saksi mata? Bagaimana itu dalam satu buku apa? Itu dalam satu buku apa banyak buku gitu kayak hadis gitu apa coba saya kan belum tahu kan, saya bingung. Baik. Matius, Yohanes, apa Petrus gitu kan 12 apa itu? Baik. 12 murid ya. Iya, jadi itu kan manusia yang nulis bang, maksudnya bukan masa itu firman Tuhan, masa pengarangnya Yohanes, Matius, Petrus, Silalahi. Bang, maksud Anda yang mau nulis siapa kalau bukan manusia? Ya, cuman
Kan di situ tenang. ada tulisan. Anda kan mengatakan itu kan tulisan karangan sebentar. Itu kan Petrus. tulisan manusia. Pertanyaan saya, Ya. maksud Anda yang nulis siapa? Serigala? Bukan Kambing bisa nulis. begitu. Bukan begitu. Ada juru tulisnya. Maksudnya Yesus berfirman. Baru ada juru tulisnya, bukan kitab karangan Petrus, penembak misterius. Bang, Matius. inilah mati misterius. makanya saya bilang teman-teman, seseorang itu harus dikeluarkan dulu dari Islam. Kalau dia dikeluarkan dari Islam, baru otaknya agak bersih. Selama dia masih mengimani agama Islam, selama dia masih mengimani Muhammad, dia masih begini pola pikirnya. Bang, Injil itu adalah berisi kesaksian dari para saksi mata, murid-murid. Seperti yang tertulis di dalam Injil, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Jadi Injil itu berisi kesaksian para saksi mata, bukan buku kedebuk jatuh dari langit seperti Quranmu jatuh dari langit. Gimana Anda ini? Maksud Anda bukunya nggak ditulis sama manusia? Ya manusia lah yang nulis. Memangnya Quran cuman kan ada dikirim lewat lewat JNE dari langit? Ada Karangan saja. si A, Matius. Itu. Aduh. Intinya yang saya pesankan itu aja, Bang. Saya memberi pesan kepada Anda. Kalau Anda membuka hati Anda membuka pikiran Anda, tidaklah ada hal yang memberatkan Anda, tidaklah ada hal yang menghalangi Anda untuk mengikuti Tuhan Yesus. Hal yang membuat Anda berat adalah Anda masih percaya sama yang namanya Muhammad. Nah itu dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Bang, Yang itu. Muhammad itu dia seorang pembohong. Bahkan dia ngajarin bohong, ngajarin dia bahkan. Gimana Anda Abang ini? belum jawab pertanyaan saya itu. Nggak bisa jawab, ini berarti ini ya. Coba. Bukan coba. nggak bisa jawab. Anda Diam dulu. ini masih ngikutin Muhammad yang sudah terbukti pembohong dan ngajarin bohong. Coba. Diam. Coba sekarang saya tanya Kalau dulu sama Anda. Yesus- Muhammad pembohong nggak? Matinya bukan disalib, meninggalnya bukan diselek, apakah dia tetap menebus dosa umat Kristen? Coba, silakan jawab. Emang menebus dosa itu apa sih? Enggak, misalnya Yesus meninggalnya matinya dihukum gantung. Apakah ininya umat Kristen juga tiang gantungan gitu? Tali Iya, gantungan saya misalnya. tanya menebus Apanya? dosa itu apa? Menebus dosa itu menebus dosa, katanya menebus dosa umat Kristen dengan darah Yesus gitu kan. Maksudnya gimana itu maksudnya? Ya. Sebentar ya. Bingung kan? Bingung. Sebentar. Yesus kalau meninggalnya bukan disalib, bukan di tiang salib, meninggalnya digantung, matinya digantung, apakah simbol umat Kristen itu masih salib? Apa bukan tiang gantungan gitu? Coba. Ya simbolnya mungkin bisa saja bukan itu. Misalnya matinya digolok nih. Apakah simbolnya Ya umat bisa Kristen jadi, digolok? bisa jadi. Tapi kan itu tidak terjadi. Ya kita kan Misalnya. berhaluria saja orang nggak terjadi. Kok ngapain pusing-pusing yang memikirkan hal yang tidak terjadi? Oke, sekarang Oke lah. Ya. dari gini, kalau Anda tanya orang kecil dari yang baru lahir sampai yang tua, semuanya tahu apa itu salib. Karena ada peristiwa besar di balik salib itu, makanya salib menjadi lambang Kristen. Betul? Betul. Nah, misalnya Sekarang salib nih. tenang. Saya mau gantian tanya Ya. kepada Anda. Satu-satunya Ya. agama yang lambangnya nggak jelas itu cuma agama Islam. Perhatikan ya. Perhatikan. Saya perhatikan teman-teman. Kristen lambangnya salib. Di balik salib itu ada peristiwa sejarah. Artinya orang Kristen imannya itu didasari atas peristiwa sejarah, peristiwa fakta. Cuman agama Islam lambangnya aja nggak jelas. Perhatikan. Saya balik dulu kamera saya. Nih. Perhatikan nih ya.
Saya Oke, stop bang, tanya. stop bang. Ketakutan dia saudara-saudara. Perhatikan. Ini adalah sebuah masjid, betul? Betul. Betul, udah, stop dulu. Jangan kabur, jangan kabur. Kabur lah. Sebentar, jangan kabur. Nih, Abang gorengannya Dewa Bulan itu pasti. Tenang. Saya tanya, ini apa ini? Lambang apa ini? Abang nanti goreng, udah tahu saya itu, udah tahu. Itu nanti abang gorengnya Dewa Bulan itu, Dewa Bulan. Tenang, saya tanya dulu. Umat Islam lambangnya bulan sabit seperti ini atau bulan bintang, betul? Nggak ada itu. Nggak Bid'ah ada. itu, Bang. Makanya Udah, saya mau bilang, turun dulu, satu-satunya agama yang identitas nanti dirinya saya- nggak jelas, cuman nanti saya agama bilang. Islam. Nanti Bang, Udah. segini loh, agama Islam itu nggak jelas bang identitas. Kabur. Nih, perhatikan ini, bulan bintang dan bulan sabit puncak masjid adalah simbol. Coba kita baca ya. Orang Islam saja nggak mengakui itu simbolnya. Tidak mengakui itu simbolnya, teman-teman. Sungguh nekat yangnya. Itu makanya saya bilang, saya balik dulu kamera saya sebentar ya. Orang Islam, kalau kita cecar dengan pertanyaan yang sama yang ditanyakan kepada kita, bubar mereka, bubar. Kenapa lambangmu salib? Orang Kristen pasti bisa menjelaskan itu. Bang, di dalam salib itu ada peristiwa sejarah. Bagaimana Yesus taat sampai mati. Dia tidak lari dari penyaliban itu seperti pengecut seperti Nabi Isa. Kabur. Malah digantiin orang lain yang diserupakan. Apa diserupakan? Ketika orang Muslim ditanya siapa yang diserupakan, bingung sendiri mereka. Quran ingin menjelaskan sesuatu yang sudah jelas, dan penjelasan Al-Quran tidak lebih jelas daripada Bible. Ya, itu yang terjadi teman-teman. Sekali lagi nih, coba direkam dan bagikan. Satu-satunya agama yang lambangnya nggak jelas, agama Islam. Tanyain aja sama Islam, apa lambangmu? Bulan sabit. Bulan sabit itu apa? Itu teman-teman.